Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa-siswi MA Mambaul Ulum Corogo kelas 12. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan hari ini kita bisa kembali melaksanakan proses pembelajaran lewat daring ya, dalam jaringan dengan mata pelajaran Quran Hadis. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan doa, baca surah Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat keberkahan dan kemanfaatan. Al-Fatihah juga kita hadiahkan kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita. Ala hadiniya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk materi Al-Quran Hadis, yang pertama, bab pertama ini kita akan mempelajari tentang pola hidup sederhana. Pola hidup sederhana. Dalam materi pola hidup sederhana ada 3 surat yang akan kita bahas. Poin bahasan dari ayat Al-Quran yang akan kita bahas adalah larangan hidup berfoya-foya dan akibatnya. Quran surat Furqan ayat 67, Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27, Quran surat Qasas ayat 79 sampai 82, serta hadis-hadis tentang larangan berlebih-lebihan. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Dan itu adalah pembelajaran bagi mereka. Hendaklah mereka membelanjakannya di antara tengah-tengah di antara yang demikian. Dalam surat ini Allah menganjurkan untuk selalu sederhana, untuk selalu membelanjakan hartanya secara sewajarnya dan melarang membelanjakan hartanya secara pemborosan, berlebihan. Ya. Tapi Allah juga melarang kita untuk melakukan kikir, pelit, bakhil. Jadi larangan boros, tapi dilarang juga untuk pelit, dilarang juga untuk kikir. Anjurannya, hendaklah para muslim itu membelanjakan hartanya secara sedang-sedang saja, secara sederhana. Selanjutnya, masih berkaitan dengan larangan boros, anjuran untuk melakukan sederhana adalah Quran surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdira. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu.
Jadi hak-hak kita. Dilarang melakukan pemborosan, tapi kita juga berhak memberikan bantuan kepada keluarga-keluarga dekat kita. Tanggung jawab kita. Salah satu tanggung jawab kita adalah secara berbuat baik, berkepedulian sosial, melaksanakan kepedulian sosial kepada siapa? Kepada keluarga-keluarga dekat, serta orang-orang miskin. Siapa itu orang-orang miskin? Orang-orang yang pendapatannya keseharian, upah kesehariannya tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Itu miskin. Dan juga orang-orang yang melaksanakan perjalanan, Ibnu Sabil, perjalanan, tentunya perjalanan yang diridhoi oleh Allah, seperti ziarah. Makna Ibnu Sabil dalam artian luas itu bisa diartikan orang yang perjalanan mencari ilmu, orang yang mencari ilmu agama, seperti santri, para pelajar. Dalam artian luas Ibnu Sabil seperti itu. Selanjutnya ayat 27, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatini wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan. Dan setan itu adalah ingkar kepada Tuhannya. Jadi kalau kalian berlebihan, koncone berteman dengan siapa? Ikhwana syayatin, temannya syaitan. Maka jelas harus berbuat sederhana. Selanjutnya tadi ya, sebagaimana surat Al-Isra ayat 26-27, keluarga dekat yang miskin dan orang yang kehabisan bekalnya, kak duwe sangu lah ibarat iki, tidak punya bekal, kehabisan ongkos dalam perjalanan dalam urusan agama, maka hendaklah mendapatkan santunan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya masing-masing agar terpenuhi. Itu wujud dari kepedulian sosial kita. Itu wujud dari kepedulian sosial kita. Ya, orang-orang yang boros dalam membelanjakan hartanya oleh Allah dinyatakan sebagai saudaranya setan. Kenapa dilarang boros? Karena kita punya tanggung jawab lain. Tidak berlebih-lebihan, tidak boros, karena kita punya tanggung jawab menolong lingkungan sekitar kita, kerabat kita yang kurang mampu, tetangga-tetangga kita yang kurang mampu. Mereka berhak mendapatkan lebihan dari harta kita. Itu fungsinya. Ya, bersedekah, mensedekahkan. Di dalam harta kita ada hak orang lain. Maka kita dilarang untuk berlebih-lebihan, menggunakan secukupnya, sewajarnya untuk kita. Kalau alhamdulillah, kalau kita ada lebihan, kita syukuri dengan apa? Dengan memberikan kepada kerabat yang lebih membutuhkan, juga tetangga-tetangga yang lebih membutuhkan. Seperti itu. Selanjutnya Al-Isra ayat 29-30, dan janganlah kalian menjadikan tanganmu terbelenggu kepada leher-leher kamu, dan janganlah mengulurkan dengan sangat, maka jadilah engkau orang-orang yang tercela dan merugi. Yang dimaksud di sini dengan tanganmu terbelenggu ke lehermu adalah saking pelitnya, terlalu pelit, sangat pelit, sampai ibaratnya dia punya harta, mampu, tapi untuk mengeluarkannya saja dia tidak mau. Istilahnya eman ya, kalau bahasa Jawa itu eman gitu. Bukan untuk dirinya sendiri saja dia eman gitu, apalagi untuk diberikan kepada orang lain. Nah, mereka itu siapa? Orang yang pelitnya seperti itu adalah orang-orang yang tercela dan merugi. Tidak akan ada keberkahan di dalamnya. Jadi kalau ingin sesuatu sekiranya mampu, dibeli saja. Bahkan pernah saya dengar
Quote-quote para ulama itu begini, kalau sampean ingin membeli sesuatu, anggaplah itu bersedekah. Artinya apa? Ketika kalian menglarisi dagangan, menglarisi jualan orang lain, terutama temannya, saudaranya, itu sama dengan sodako. Karena apa? Mereka mendapatkan rezeki lewat kalian. Anggaplah seperti itu. Makanya kalau lebih utama lagi, beli sesuatu itu lebih beli di tetangganya, beli di temannya. Kalau temannya jualan, kenapa harus beli ke orang lain? Kalau saudaranya jualan, kenapa harus beli di orang lain? Meskipun kadang harganya berbeda, tapi keberkahannya itu lebih utama dari kerabat-kerabat kalian sendiri. Meskipun harganya selisih berapa dari yang lebih murah, banyak yang lebih murah. Tapi ketika kalian memberi di orang-orang yang kalian kenal, keberkahan di dalamnya itu akan lebih gitu ya. Selanjutnya ayat 30, sesungguhnya Tuhan kamu membagi rezeki kepada orang-orang yang Allah kehendaki dan membatasinya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui dan Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Yang harus kita yakin adalah bahwa rezeki semua dari Allah. Dari Allah dengan lantaran usaha kita, dengan lantaran kerja keras kita. Ya, serta Allah mengetahui siapa yang membelanjakan harta di jalan maksiat dan kemadharatan. Semua dikasih rezeki tapi digunakan untuk kejelekan, digunakan untuk membeli perkara yang haram. Pasti Allah tahu, dan Allah Maha mengetahui orang miskin yang selalu bersabar, dalam arti terus berusaha mencapai tingkat yang lebih baik dan tidak berputus asa dalam rahmat Allah. Allah juga pasti akan memiliki nilai lebih pada mereka-mereka yang terus berusaha. Mereka kurang mampu, tapi mereka usaha terus. Usaha terus, tidak henti-hentinya mereka mencari rezeki secara halal. Itu pasti nanti akan ada balasan karena kesabaran mereka. Ya, itu sampai ayat 30 ini bisa dipahami ya dari sini. Selanjutnya Quran surat Qasas ayat 79 sampai 82. Dalam Quran Al-Qasas ini ada cerita tentang Qorun ya. Kalian tahu Qorun ya, harta korun, harta karun. Kenapa dinamakan harta karun? Karena pada zamannya Nabi Musa, rezimnya Raja Fir'aun, ada seorang kaya raya tapi sombongnya gak karuan. Ini sombongnya gak karuan itu apa? Sangat sombong. Ya, sangat sombong. Dia bernama Qorun. Sampai akhirnya singkat cerita, Qorun dan harta-hartanya semua dileburkan oleh Allah di bumi. Masuk, jadi seperti kayak tenggelam di bumi. Makanya kalau mencari harta karun, awalnya dari kisah tentang Qorun di zamannya Nabi Musa. Ya, ini artinya dari Quran surat Al-Qasas, silakan dibaca. Dalam Quran surat Al-Furqan di atas ya menjelaskan tentang sikap kesederhanaan yang menjadi satu perilaku ibadur rahman. Jadi hamba Allah yang Maha Penyayang, hamba yang disayangi oleh Allah. Itu sikapnya apa? Yang pertama yang kita ambil dari pembelajaran ini, yang pertama adalah rendah hati dan tidak sombong, berpenampilan ceria dan lapang dada, pemaaf terhadap hidaan atau cemoohan. Yang ketiga, rajin sholat tahajud di keheningan malam. Yang keempat, saling berdoa agar diselamatkan dari azab Allah. Yang kelima, kehidupannya sederhana, tidak boros dan tidak pula kikir. Intinya seperti itu, saat kita membelanjakan sesuatu, kita harus bersikap sederhana. Kita membeli sesuatu semampunya kita, kebutuhan kita, sebagaimana
ayat-ayat di atas, melarang pemborosan, mengajarkan kita untuk sederhana dan juga memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Karena di dalam kelebihan harta kita ada hak-hak mereka, hak-hak keluarga dekat, hak-hak tetangga dekat kita yang perlu kita tolong, yang perlu kita sambung rezeki mereka. Kalau kita diberi kelebihan, berarti Allah menyalurkan rezeki mereka lewat kita. Cukup sekian materi kita, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.